Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Rici Novita, doktor yang sebagai pembina dari Predatek, dan Bapak Mustaqim STMT ya, STMkom ya Pak Mustaqim ya, sebagai pendiri dan apa ya istilahnya ya, CEO-nya Predatek lah ya, karena paling sibuk kayaknya nih Pak Mustaqim. Dan juga kepada semuanya para partisipan yang hadir, saya ucapkan selamat malam, selamat datang di webinar ini. Dan ini saya mendapat tugas berat ini sebetulnya untuk memberikan atau menyampaikan sesi ini ya, karena pemberitahuannya juga mendadak dari Pak Mustaqim, dan juga ada apa ya, ada deadline juga sebetulnya tadi siang, jadi saya agak giri-giri juga nih menyiapkan materi. Jadi nanti harap maklum kalau mungkin kurang memuaskan ya Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ini nanti yang nonton banyakkan mahasiswa nih daripada para profesional, nanti malu saya. Sudah kelihatan ya Mbak Ega ya? Presentasinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Oke, saya buka slideshow. Baik, saya dikasih judul yang berat ini ya. Judulnya adalah peranan data science pada perkembangan teknologi dan industri 5.0 gitu. Ini topiknya berat ini, karena industri 5.0. Kita industri 4.0 aja kita belum ini ya, masih tertatih-tatih gitu. Ini udah masuk ke industri 5.0. Memang Pak Mustaqim ini ya, Ketua Predatek ini memang visinya sangat jauh ke depan. Sehingga judulnya pun wah canggih banget. Baik, saya coba sampaikan saja, ini tadi sudah dibacakan ya sedikit CV-nya. Oke, saya tadi sempat cari-cari referensi mengenai industri 5.0 ya, industri 5.0. Jadi ini saya ambil dari publikasinya dari Ozdemir dan Hakim tahun 2018. Ya intinya adalah kata kunci dari industri 5.0, yaitu dia ingin make sense dari big data with artificial intelligence. Jadi ini masih sebetulnya masih apa ya, masih kelanjutan dari industri 4.0 ya, masih menerapkan big data dengan artificial intelligence. Kemudian, nah ini yang kedua nih, yang menarik nih, Internet of Things dan Next Generation Technology Policy. Jadi sekarang Internet of Things itu sudah, kita bisa bilang sudah mulai banyak dikembangkan, termasuk di Indonesia sendiri, dan bagaimana Next Generation Technology Policy-nya gitu, bagaimana kebijakan teknologi untuk generasi selanjutnya. Nah ini kan kadang-kadang pembuat policy ini terlambat gitu ya, terlambat dari teknologi gitu. Teknologinya udah jauh, kebijakannya belum dibuat. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang nanti ada efek dari teknologi itu yang menabrak sendi-sendi kehidupan gitu kira-kira ya. Misalnya masalah privacy, masalah ya macam-macam lah, ada banyak hal. Nanti saya akan mungkin cerita sedikit di Indonesia ternyata masalah polisi ini juga udah mulai masuk ke industri 4.0 ya, walaupun mungkin agak terlambat. Malah tadi saya tadi siang meeting dengan orang-orang hukum ya, ada yang orang hukumnya, dan diakui bagian hukum dan legal di Indonesia itu masih 3.0 gitu versinya gitu. Jadi memang ketinggalan satu generasi ya di Indonesia sekarang gitu ya. Jadi akan mengejar ke 4.0 nanti mungkin supaya 5.0 nggak terlalu jauh ketinggalan gitu. Nah, dari paper yang tadi saya sempat baca juga ya, keberhasilan dari industri 4.0 ini kelihatan nggak ya pointernya, saya ganti aja nih pointernya. Ya. Jadi keberhasilan dari industri 4.0 itu karena adanya IoT. Mungkin di Indonesia juga IoT-nya masih belum terlalu banyak penggunanya ya, masih belum berkembang juga. Dan juga ada cobots ya. Bukan robot lagi, kalau robot itu sendiri, tapi udah cobots ya, kolaborator ya, kolaboratif robot. Jadi IoT dan cobots itu dapat mengumpulkan sejumlah besar data dengan menggunakan sensor ya. Jadi dia menggunakan smart machine collaborator ya. Jadi mesinnya itu kecil-kecil sekarang. Kita tidak usah lagi membayangkan robot itu adalah lengan robot yang besar seperti di industri otomotif gitu ya, atau industri pesawat terbang. Itu
udah apa ya istilahnya, udah dari industri 2.0 mungkin ya, udah berkembangnya gitu. Nah, kita akan bayangkan bahwa robot itu sekarang kecil-kecil, ya bahkan ada robot yang ukurannya mungkin yang dipakai di dunia kedokteran mungkin seukuran semut gitu ya. Nah, itu udah ada juga pernah dirilis kira-kira beberapa tahun yang lalu gitu. Dan sensor-sensornya juga makin kecil-kecil sekarang. Waktu saya di Jepang itu, ada dosen dari ITS yang sedang mengambil S3 di Jepang waktu itu, sekarang tentu saja sudah kembali ke ITS. Nah, namanya Bapak Toto Mujiono, ya. Jadi ada kerjasama antara, Tokyo Institute of Technology dengan University of Tokyo ya, ada 2 kampus besar itu dan beberapa, industri tentu saja kalau di sana memang antara akademik dan industri itu sangat erat, kerjasamanya gitu, ya. Jadi, risetnya sangat maju jadinya gitu, karena industrinya butuh, terus kampusnya mendukung. Kalau di Indonesia mungkin industrinya masih enggan menggunakan jasa orang-orang kampus ya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia di 5.0-nya udah inilah, udah banyak kolaborasi ya. Jadi saya cerita sedikit nih, eee, jadi pada saat itu, Pak Toto bercerita bahwa penelitian yang dilakukan kolaborasi antara universitas dan industri itu mengembangkan sensor untuk penciuman ya. Kalau kita mungkin sekarang masih familiar dengan sensornya sensor penglihatan ya atau kamera gitu ya, berbasis kamera, atau sensor pergerakan ya. Kalau sensor pergerakan mungkin dengan infrared atau dengan, ultrasound ya, ultrasonic gitu ya. Misalkan pada mobil ya, kalau kita biasa, apa ya istilahnya, kalau kita mengemudi mobil itu kan ada sensor jarak ya, kalau mundur misalkan supaya jangan nabrak belakang ada sensornya gitu. Nah itu masih menggunakan, ultrasound misalnya atau menggunakan gelombang infrared misalnya. Nah kalau di Jepang itu sensornya udah ke arah penciuman. Nah bayangkan nih bagaimana, objek itu didekatkan ke sensor, nanti dari remote, ya dari jarak jauh dia tahu itu bau apa gitu. Nanti ini bisa berfungsi untuk kalau misalkan ada gas bocor misalnya ya, daripada mengirim orang ke sana kan bahaya, jadi dideteksi dulu ini gasnya yang bocor apa saja gitu misalnya. Nah jadi di sana itu dikembangkan, sensornya udah seperti itu ya, sensor yang bisa mengenali bau, ini bau apa, mungkin bau bunga atau mungkin bau, gas beracun misalnya, kemudian nanti di jarak jauh kita bisa menganalisis, jadi manusianya aman gitu. Nah dengan apa dikembangkan? Jadi, saya terkaget-kaget gitu ya. Jadi di sana itu sudah mengembangkan sensornya bukan elektronik lagi, tapi digabung dengan bio, dengan, makhluk hidup gitu. Jadi ada makhluk bio kecil-kecil itu seukuran mikro gitu ya. Saya nggak tahu itu kemarin itu kalau nggak salah katanya bakteri bakteri atau sejenis itulah ya, mikroba gitu ya. Jadi kalau dia mencium atau dia ditempatkan ke satu environment atau satu lingkungan yang punya bau seperti ini gitu ya, atau ada, gas-gas seperti ini, maka nanti warnanya berubah gitu. Nah, jadi seperti itu, sampai mengembangkan sensor dari makhluk hidup. Kadang-kadang penelitiannya itu stuck gitu ya, karena begitu kena gas ini mati itu, ininya, makhluk hidupnya gitu. Jadi memang, canggih lah ya. Itu dari sensor bau. Kemudian ada lagi yang dikembangkan sensor rasa. Ya, jadi, apa ya, rasa ya? Oh bukan, sorry, ini, percampuran bau wangi ya. Jadi ada misalkan, dari essence ya, dari essence apa gitu ya, eee, essence ini akan dicampur untuk menghasilkan bau yang sama gitulah kira-kira. Jadi, di satu sisi sensornya mencium, ini bau apa, misalkan bau jeruk kah, atau bau apel kah, atau bau apa gitu ya. Nanti dikirim jarak jauh, nanti di sisi yang lain, yang apa, pengamat yang berada di nun jauh di sana, itu ada alat yang, mengekstrak lagi, dari tentu saja dari ukuran-ukuran elektroniknya, dari beberapa apa namanya, komponen, essence tadi digabung. Misalkan kalau bau apel itu essence A, B, C, D digabung dengan komposisi tertentu nanti jadinya bau apel gitu ya. Atau kalau bau jeruk nanti digabung jadi bau jeruk gitu ya. Kalau bau sampah nih yang bingung nanti essence-nya seperti apa gitu ya. Jadi mantap sekali penelitiannya itu. Dan, masih ada mahasiswa Indonesia yang di sana yang bekerja di bidang itu, risetnya di kampus, Jepang sana, nah, jadi itu kira-kira perkembangan teknologi yang melibatkan antara IoTings ya, IoT dan, small sensor tadi ya. Jadi ini udah collaboration. Nah, kemudian keberhasilan Industri 4.0 ini juga didukung oleh Fast Ethernet ya. Jadi kita udah happy ya sekarang mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu ya,
10 tahun yang lalu itu kecepatan 1 Mbps itu aja di-share ke seluruh kampus gitu ya. Kalau misalkan, mahasiswa zaman now ini pengen tahu ya, 10 tahun yang lalu itu, bandwidth 1 mega itu udah gede itu ya, di-share ke seantero kampus. Nah, sekarang kalau kita kalau kita menyaksikan masih ada kampus yang 1 mega aja sharing gitu kan, waduh itu kan gimana ya, kayaknya kurang mendukung lah ya, bakalan tertinggal gitu. Karena apa? Karena kita sendiri sebagai pengguna pribadi, kecepatan akses kita yang kita akses melalui gadget gitu ya dengan, katakanlah provider telekomunikasi, itu speed-nya udah di atas 1 mega semua kan, gitu loh. Nah, jadi ini sangat-sangat mendukung dari keberhasilan Industri 4.0 ya, fast Ethernet bandwidth, large bandwidth juga ya, bandwidth-nya besar ya, makanya internetnya kencang. Kemudian adanya broadband wireless connection ya, di mana-mana kita lihat koneksinya sudah wireless, ya, termasuk nanti di, di luaran lah ya, nanti kita akan cerita nih, wireless yang dipakai di luar contohnya pada CCTV ya. Mungkin dahulu jaringan CCTV masih pakai kabel gitu, tapi dengan adanya broadband wireless connection ini, video itu bisa dikirim dengan cepat, ya tidak perlu pakai kabel lagi, tapi pakai wireless ya. Contohnya, kamera, pemantau, kendaraan di jalan tol ya, kecepatannya berapa, itu kan jalan tol kan panjang ya, kilometer ordenya. Kalau ditarik kabel kan lumayan gitu ya. Makanya sebagian di infrastruktur yang belum siap, itu masih pakai broadband, pakai wireless. Tapi, jaringan kabelnya tetap ditarik juga, seperti kalau kita di Pekanbaru sudah ada jalan tol Pekanbaru Minas ya, itu saya lihat udah ada penarikan kabel, fiber optik di sepanjang jalur tol, gitu ya. Tapi intinya dengan broadband wireless pun, kecepatan video saat ini sudah bisa didukung ya. Kemudian ada interdisciplinary collaboration. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan ya, adanya kolaborasi antara, tadi ya kalau kita bicara sensor bau ya, itu ada bidang biologinya ya, biologi bagaimana mengembangkan bakterinya yang tadi ya, supaya jangan mati kalau kena bau macam-macam, dan bisa merespon yang bisa diamati gitu ya. Dengan misalkan, ada teknik elektronya di sana, ya ada, kontrolnya di sana, juga ada bagian sensornya yang jago IT-nya, programming-nya dan seterusnya. Jadi, sudah interdisciplinary lah, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri untuk menyambut era industri 4.0, apalagi industri 5.0 kan gitu ya. Jadi kalau misalkan 4.0 aja kita harus kolaborasi, apalagi industri 5.0. Kalau tidak kolaborasi, ya sudah kita akan ketinggalan terus. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini, review sedikit tentang industri 4.0 ya. Kira-kira industri 4.0 ini sudah lewat atau masih nih eranya gitu ya. Karena tadi kita lihat kan industri 5.0 aja udah 2018 gitu papernya gitu. Nah, kita di Indonesia kan masih industri 4.0 nih sekarang gitu. Malah sebagian mungkin belum 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 meningkat ke industri 4.0 gitu. Ya kalau kita lihat ke negara kita gitu kan, industrinya yang pakai high tech berapa sih gitu. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan yang modalnya besar gitu ya, yang memang bisnisnya, eee, besar dan duitnya banyak gitu, itu mungkin yang bisa, melaksanakan industri 4.0 gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil ya, mungkin masih ya. Jangankan perusahaan kecil, mungkin perusahaan retail yang besar pun masih industri 3,5 lah ya kalau nggak bisa kita sebut 4.0 karena masih tenaga manusianya masih banyak di dipekerjakan gitu. Nanti kita coba, tinjau lah ya bagaimana industri 3.0-nya atau 3,5-nya di Indonesia, industri dari marketingnya. Oke, nah ini kayaknya ini terlalu detail ya. Jadi intinya di industri 4.0 ya, ini pertama diperkenalkan itu tahun 2013 ternyata. Saya juga baru tahu ya, karena saya, apa ya, gencar-gencarnya mendengar kata industri 4.0 ini baru-baru ini di Indonesia gitu. Dan ternyata itu sudah sejak tahun 2013 sudah digaungkan di dunia, khususnya dari Jerman ya, ini kebetulan autornya adalah orang Jerman. Nah, jadi, mereka menerapkan smart factory dengan industri 4.0 ya. Dia menggantikan tenaga kerja orang atau manusia dengan cobots ya, atau kolaboratif robot ya tadi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya, tanpa
disupervisi oleh manusia lagi. Jadi sudah dibiarkan robot itu bekerja sendirilah gitu ya. Paling nanti kalau ada ini ya, kalau ada task yang terlalu sulit ya, misalkan ada yang tidak bisa di-solve oleh robotnya, baru manusia nanti di sana take over gitu ya. Jadi di sini ada nih, di sini ya. Jadi yang atas ini adalah kerjaan yang dikerjakan oleh robot, yang di bawah oleh kecerdasan manusia. Jadi tetap tenaga manusia itu butuh, tapi untuk hal-hal yang sudah sifatnya robot tidak bisa gitu ya. Mungkin terlalu sulit bagi robot gitu ya. Karena memang, yang namanya mesin ya, pasti punya, kesalahan ya, toleransi kesalahan tuh, tetap ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan, ini kayaknya tidak terlalu menarik. Nah ini yang agak menarik nih. Jadi kalau, popular talk itu kan enaknya kita tunjukkan ya, bukan cuma ngomong-ngomong tapi ngebayanginnya susah gitu. Nah ini, salah satu yang dibahas untuk, industri 4.0 ya. Jadi di Amazon ini udah mulai, apa istilahnya, udah mulai move ke industri 5.0. Jadi di sini ada 2 nih saya buat. Pertama Amazon Marketplace. Jadi kalau kita cek, eee, mungkin di Indonesia tidak populer ya, marketplace-nya Amazon, populernya apa di Indonesia adalah ada, Shopee, Tokopedia, ada apa lagi, JD.ID, ada apa lagi, ya itulah ya, Shopee, Tokopedia, JD.ID, Blibli ya, dan lain-lain. Kita, mungkin tidak familiar dengan Amazon, dengan eBay, dan marketplace yang lainnya. Tapi di negara maju ini, Amazon, sangat populer ya. Contohnya di Amerika, di Jepang, di Eropa gitu ya. Dan kemudian Amazon Go ini untuk, kita bisa bilang mungkin yang industri 5.0-nya dia Amazon Go gitu ya. Jadi Amazon Marketplace ini yang versi 4.0-nya. Nah kita lihat nih ya, bagaimana cara kerja Amazon, Marketplace ya, dengan industri 4.0-nya. Jadi kalau industri 4.0-nya Amazon kayak gini, bagaimana kalau 5.0 gitu kan. Nah, jadi di Amazon 4.0 itu ada cobots yang, mengambil produk dari rak gitu ya. Jadi dia ngambil, bukan orang lagi yang ngambil, tapi robot gitu ya. Dari rak, kemudian dengan self driving cars, ada mobil kecil gitu, dibawa produknya itu, ke dalam, buyer shopping cart ya, atau apa istilahnya, keranjang belanjanya pembeli. Nah, kita tonton videonya. Kalau nonton video itu lebih enak, biar, ini, kebayang. Nah ini ya, ini Amazon Go ya, sebentar, Amazon ini dulu. Nah ini nih ya, Amazon versi, industri 4.0. Dengar nggak suaranya? FC is one of more than 50 worldwide, where robots work alongside our amazing employees. Let's go inside. At Amazon, we're customer obsessed. We're also obsessed with the safety of our employees. In April of 2020, Amazon began enhancing its temperature screening process by implementing thermal camera systems throughout multiple business lines in North America. Now that our temperature is not detected as high, we're free to continue the tour. Today, we're going to follow the path of products from where they're received, stowed, then picked, packed, and put on a truck for distribution. The inbound process starts with forecasting and ordering, before anything arrives to the FC. Powered by AWS, Amazon's forecasting engine is used for over 400 million products daily. Let's go to the receiving area. You'll see, we put a lot of energy into our logistics. It's a symphony of people, AWS, software, and other high-tech components. The result is a coordination between our great employees and the finely honed computer systems we've evolved for more than 20 years. Our employees are the heart and soul of our operation. Some are military veterans. Some are active members of the community. Some are employees that work here with their loved ones. They're all amazing. Trailers full of vendor and small and medium business seller items arrive at these bay doors by appointment. Employees unload the trailers and begin the process of staging items located at their receiving workstations. This FC carries millions of items of inventory, and using the service known as Amazon Aurora, we manage our inventory transactions and other relational database needs. At this station, you can see how our inbound associate receives a product and how those products are stowed in our inventory.
Nah ini ya, Amazon robotic drive units are activated when an associate logs into their workstation to perform their task. Storage pods arrive, facing the correct side to stow items into inventory. Every time an associate touches a product, they scan a unique barcode for that item, which we call the Amazon Standard Identification Number, or ASIN. That's stored in our inventory system, so we know what the quantity and location of that item is at any given time. To manage our inventory history, we use Amazon Neptune, a fast, reliable, fully managed graph database service from AWS. Now, you might expect that we'd organize this in a way where similar items are stowed together. For example, all electronics would be stored in the same section. However, at Amazon, we've found that it's more efficient to stow products using a randomized method. That's why you'll see a variety of items in each inventory bin. Once that process has been completed, a physical and digital match is created in our systems. So just a few seconds after an item is... Baik, nanti bisa cek. Nanti kan videonya oleh Anda sendiri, saya hanya memperkenalkan, nanti linknya saya berikan ya. Ini adalah industri 4.0-nya Amazon, jadi kolaborasi antara robot dan tenaga manusia tentu saja ya. Kemudian nanti bagaimana barang-barang itu istilahnya disortir, kemudian dipacking dan dikirim. Pengalaman saya waktu di Jepang itu dengan jutaan, saya nggak bisa bilang jutaan ya, pokoknya transaksinya kita nggak tahu lah, pokoknya ada banyak lah ya pasti. Ada banyak sekali transaksi harian, tapi kita bisa pesan barang itu misalkan pagi, sore bisa sampai gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya, apa istilahnya. Pokoknya pagi dipesan, sore bisa sampai gitu. Bayangkan kalau gudangnya seperti itu ya. Bagaimana caranya memilih barang mulai dari store-nya, kemudian sampai ke delivery, sampai ke perusahaan shipping ya, karena shipping-nya tidak dipegang oleh Amazon, mungkin dengan pihak ketiga gitu. Jadi pasti sangat kompleks lah pengaturannya. Nanti kita lihat bagaimana industri di Indonesia ya, industri marketing di Indonesia. Ini yang Amazon versi 5.0 ya, namanya Amazon Go. Jadi ini lebih ke retail produk, bagaimana orang belanja, nanti dia pilih barang, kemudian nanti dia tinggal ambil ke tokonya gitu. Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology. Nah, itu ya, bagaimana teknologi Amazon Go di sana. Jadi customer itu datang ke katakanlah convenience store ya, kita sebut convenience store atau toko apa istilahnya kayak Maret di Indonesia ya, datang kemudian ambil barang keluar gitu, tidak usah antri di kasir, tidak usah mengeluarkan uang untuk bayar gitu. Jadi sudah ya itulah industri 5.0 ya, sudah sangat maju. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira kita di posisi mana ini kalau melihat yang tadi ya? Katakanlah mungkin saudara-saudara semua pernah belanja di online market di Indonesia ya, online shopping, misalkan di Shopee atau di mana gitu ya. Kadang-kadang itu aja barang yang kita terima rusak gitu kan, pecah gitu ya. Iya nggak? Belum lagi barang yang kurang atau ya macam-macam lah gitu. Jadi ya kita bisa... Mohon maaf Bapak. Ya. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Tadi saya cabut ini ya. Karena suara video tadi biar... Oke, sekarang udah kedengaran ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, jadi saya ulang lagi,
kita bisa bayangkan dari dua video ini bagaimana marketplace Indonesia di posisi mana kita berada gitu ya. Tapi walaupun begitu ya kita masih bersyukur lah ya. Jadi walau bagaimanapun kita harus tetap bersyukur ya bahwa dengan adanya marketplace itu apalagi di zaman Covid ini kita lebih istilahnya lebih dipermudah gitu ya untuk belanja barang-barang tidak usah keluar rumah, tinggal tunggu nanti barangnya datang. Paling-paling cuman harus bersabar aja nunggu 3-4 hari gitu ya sampai barangnya kita terima gitu. Dibandingkan dengan yang tadi Amazon, kita bisa belanja pagi, sore diantar gitu. Atau malah ya kalau misalkan memang itu ini ya ada cost ya. Kalau Prime membership atau keanggotaannya premium itu bisa dapat layanan itu tanpa biaya tambahan. Tapi kalau tidak ya kita harus ada biaya tambahan kalau mau belanja pagi, sore diantar. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Ini mungkin belum ada, saya nggak sempat juga cari videonya sih ya. Tapi saya sudah mengalami atau sudah mencoba gitu ya, karena ini baru kemarin sih. Kemarin datang ke salah satu, convenience store ya, Maret-Maret itulah ya, saya nggak usah sebut nama ya. Ke salah satu Maret karena keduanya ada sih. Nah, kita install aplikasinya, nanti kita bisa pilih barang yang mau dibeli, ya, kemudian nanti dia delivery-nya juga dalam order jam. Nah, ini juga makanya tadi saya bilang industrinya 3,5 ya, karena, mungkin Indonesia karena tidak terlalu high tech gitu ya. Mungkin kalau melibatkan istilahnya, seperti Amazon tadi kan harus punya gudang yang besar dan seterusnya gitu. Nah di sini saya salut sama strateginya ya, salah satu Maret-Maret itu ya. Jadi dia menyebarkan apa istilahnya, waralaba atau franchise ke seantero kota ya, sehingga nanti orang belanja ya, kita isi aplikasi, di aplikasi mau beli apa, nanti dicarikan toko terdekat dengan kita, nanti barangnya dikirim dari toko terdekat dengan kita, sehingga kita bisa menunggu tanpa menunggu lama gitu ya. Kayak kemarin saya sempat beli, air minum galon ya, isi ulang, kemudian beli beberapa barang, saya isi aplikasi, dalam jangka waktu 2 jam udah sampai barangnya, gitu. Jadi, ya convenience lah ya, nyaman gitu ya. Ya kita berterima kasih dengan inovasinya, walaupun belum terlalu high tech gitu ya, masih pakai, aplikasi dan melibatkan orang, tapi udah cukup nyaman bagi kita, ya. Nanti Anda bisa buka aplikasinya, sebut nggak ya? Sebut nggak nih? Sebut nggak nih? Ya carilah ya, karena kedua Maret yang besar itu ada kok, ya, aplikasinya ada, dan layanan delivery-nya juga ada. Oke, kita lanjutkan, di slide-nya apalagi yang mau dibahas? Oke, nah bagaimana industri 4.0 dan industri 5.0 itu bisa berjalan dengan baik gitu. Yang salah satunya adalah karena adanya big data ini ya, big data ya. Jadi intinya big data ini ya mereka itu mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat-sangat besar gitu. Masalah butuh tidak butuh itu urusan belakang, pokoknya kumpulkan dulu gitu ya. Berarti kita harus punya resource yang besar ya untuk penyimpanan ya kan. Kemudian nanti untuk processing ya harus punya mesin yang kuat juga gitu ya. Dan di antara data yang dikumpulkan itu campur itu ya. Ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Dan kebanyakan ya atau porsi yang paling besar itu adalah yang data yang tidak terstruktur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengutilize ya, bagaimana menggunakan data ini ya. Nah, kalau yang dulu ya, yang traditional approach ya, AI juga, artificial intelligence juga. Mereka tidak terlalu membutuhkan data yang besar. Karena apa? Karena data itu dianalisis manually oleh kita gitu, oleh orang. Terus kemudian dibuat rule handcrafted ya atau dirancang sendiri rule-nya sehingga kalau kita bikin pohon keputusan itu wah, rule-nya bisa sampai 500 baris gitu. Itu rule aja gitu, belum programming-nya gitu. Dan nanti kalau ada yang kebalik-balik, hasilnya nanti salah gitu misalnya. Nah, kemudian ada pendekatan-pendekatan ya machine learning yang berkembang ya. Ini adalah pendekatan yang modern ya. Jadi mulai dari AI tradisional, kemudian ada ya dengan reasoning ya seperti orang ya. Jadi rule-nya di-create oleh orang juga. Kemudian ada machine learning udah mengembangkan algoritma yang bisa belajar dari data gitu ya. Jadi tidak terlalu programming-nya tidak terlalu eksplisit lah atau tidak perlu handcrafted rule-rule-nya tidak perlu di-create manually lagi gitu. Hanya saja kita harus masih memikirkan feature-nya nih. Dari data yang besar ini kita ekstrak dulu feature-nya, mana kira-kira yang bisa jadi feature, mana yang tidak gitu ya. Kalau kita punya pengolahan data gambar misalkan, ya bagaimana nih, dari gambar ini apa yang feature yang bisa diambil.
Mungkin dari fitur warna, dari fitur, apa istilahnya, edge ya, apa ya bahasa Indonesianya, deteksi tepi gitu ya, bagaimana tepian. Kan kalau misalkan kita ingin membedakan antara gambar mobil sama warna biasa gitu kan, sama-sama merah gitu kan, atau misalkan mobil berwarna merah atau, eee, objek lain berwarna merah, kalau hanya fiturnya warna pasti bakalan banyak kesalahan gitu. Jadi harus ada mendeteksi bentuk mobilnya sendiri gitu ya. Misalnya dengan edge detection atau deteksi roda nanti atau deteksi lampunya nanti dan seterusnya. Nah, featuring itu adalah suatu task yang lumayan melelahkan juga ya. Ini adalah traditional machine learning ya. Nah, kemudian yang paling baru nih, di industri 4.0 ini udah muncul, adanya deep learning ya. Jadi kita tidak lagi perlu melakukan feature extraction yang tadi ya. Jadi mesin yang sudah mempelajari, pola-polanya ya. Jadi diserahkan ke mesin semua. Tapi datanya harus sangat-sangat besar, kalau datanya kurang, nanti hasilnya tidak akan bagus gitu. Jadi kelemahan deep learning adalah di data ya. Kalau datanya pertama sedikit, itu hasilnya tidak akan bagus, dan kalau datanya juga banyak sampahnya gitu ya, atau banyak noise-nya, itu juga hasilnya tidak akan bagus gitu. Nah, karena itu pekerjaan besar sih di sini ya, bagaimana kita meng-create data. Jadi pekerjaan, riset di bidang deep learning itu ya, di antaranya adalah bagaimana data construction yang baik gitu, bagaimana membangun dataset untuk training-nya, kira-kira seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari big data ini ya, jadi ada banyak, apa istilahnya, ada banyak hal yang dikumpulkan ya oleh para peneliti ya, industri-industri yang bergerak di 4.0 dan 5.0 dan seterusnya, ya. Dan yang paling kita harus, aware ya, salah satunya adalah profil kita itu dikumpulkan gitu ya, profil kita dikumpulkan. Jadi misalkan nih, Anda aktif di Facebook ya. Di Facebook pertama tentu saja dari penampilan wajah kita dicek gitu, jadi kita bisa bilang Facebook itu udah mengetahui nih, ini kalau yang foto ini nih, ini mesti Surya nih gitu. Kalau foto ini nih, ini mesti Mustaqim nih gitu kan. Kalau foto ini nih mesti Rice gitu ya. Jadi Facebook udah tahu, udah bisa mengenali gitu ya. Belum lagi nanti kita tidak tahu karena kita mungkin buat connection ya, ada mungkin istri atau suami ya, ada sibling, ada anak gitu kan. Nah itu nanti Facebook bisa membuat, apa istilahnya, kalau bahasa kamusnya itu ranji gitu, kalau bahasa Indonesia itu apa ya, diagram yang anggota keluarga gitu loh. Nah itu nanti Facebook bisa buat itu, bisa bisa men-generate itu ya dari profil Facebook kita. Ini saudaranya siapa aja, orang tuanya siapa mungkin ya, sekolah di mana dan seterusnya. Ya, jadi profil kita itu dikumpulkan. Belum lagi nanti kesukaan kita dikumpulkan juga. Misalkan kalau kita buka Facebook nih, ya, yang kita baca apa aja nih dari postingan orang-orang gitu. Jadi dari replay, ya dari like, dari apalagi mungkin dari emoticon yang kita berikan di komentar gitu kan. Nah, dari profil dari postingan orang yang masuk ke jendela Facebook kita ya, itu bisa dilihat kita sukanya kemana gitu. Jadi preferensi kita apa, itu bisa ketahuan semua. Akhirnya apa? Targetnya adalah mungkin salah satunya mungkin yang saat ini masih kita tolerir gitu ya, bahwa Facebook hanya menggunakan untuk marketing ya, memasang iklan di halaman Facebook kita bahwa kita tertariknya mungkin apa gitu ya. Dan juga nanti dari history browsing kita ya, kita mungkin dia udah bekerja sama dengan marketplace, nanti kita pada saat buka marketplace kita browsing apa, misalkan pengen beli komputer, nanti tiba-tiba di Facebook kita keluar nih halaman rekomendasi komputer gitu ya. Kita pengennya komputer game, nah keluar semua tuh ya, komputer game merek A, B, C, dan seterusnya. Atau kita lagi pengen beli sepeda gitu kan, keluar nanti gambar sepeda pada saat kita buka halaman Facebook misalnya. Kemudian Twitter juga sama nih ya, Twitter juga mengumpulkan profil kita ya, atau yang rajin Twitteran misalkan, itu bisa dilihat tuh, kita misalkan me-retweet siapa, ya kemudian kita suka bikin status apa gitu ya, nanti kita akan dilihat bahwa ternyata orang ini preferensinya adalah politik misalkan, dia pendukungnya siapa misalnya, itu bisa ketahuan itu. Atau misalkan orang ini sukanya ke, musik misalnya, seni gitu ya, dia suka apa ya, sharing-sharing, tentang musik misalnya. Itu bisa dari
postingan harian kita gitu, ya. Atau suka jalan-jalan gitu kan, jalan ke sana foto, kemudian upload gitu ya di Twitter, kasih komentar, tempat ini bagus loh, gini gini gini," misalnya. Ya, atau Instagram juga sama ya, cuman kalau Instagram lebih kepada foto dan video ya, kalau Twitter lebih kepada teks sebetulnya. Kemudian ada TikTok nih, yang suka main TikTok nih di sini nih, ada nih ya, saya kira ada lah ya, generasi zaman now ya, kalau nggak TikTok-an sehari rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah itu kelihatan juga itu ya, yang sering muncul di TikTok ya, nanti TikTok-nya ngapain misalnya, apa TikTok-nya suka nari-nari aja gitu kan, atau TikTok-nya suka sharing, kayak ini loh, apa, barang-barang tidak berharga bukan, apa istilahnya itu yang saya suka lihat tuh, barang-barang murah tapi, apa ya, fungsionalnya tinggi gitu, yang kayak gitulah ya. Ya mesti tahulah ya, eee, anak-anak zaman now sekarang ya. Kemudian Google, nah ini juga Google nih yang paling dulu mengumpulkan profil kita ya, paling duluan di antara semuanya. Dari mana? Dari profil pada saat kita melakukan pencarian ya. Kita sering mencari apa di Google, apalagi sekarang Google udah membeli banyak aplikasi ya, seperti WhatsApp ya udah dibeli oleh Google juga ya, Instagram iya ya kayaknya ya, Instagram juga ya, eee, lupa saya Instagram itu dibeli Google apa Facebook ya? Facebook. Kemudian apalagi? Ya banyaklah, YouTube ya, YouTube juga udah dibeli oleh Google. Jadi Google akan tahu kita itu kalau nonton YouTube sukanya apa, sehingga nanti preferensi YouTube kita pada saat kita buka YouTube itu video-video yang berelasi dengan yang pernah kita tonton itu ditampilkan gitu. Ya, kemudian online shopping, ini juga mengumpulkan profil kita. Kita biasa browsing lihat apa aja ya, kita biasa menandai, apa istilahnya, favorit bukan, yang kasih tanda love itu apa ya? Yang pengen kita beli tapi nggak dibeli sekarang gitu, itulah, saya lupa itu istilahnya. Nah itu juga ditandai itu sama, online shopping-nya, sama marketplace. Eee, barang-barang yang sering kita beli ya, kemudian toko-toko online yang sering kita kunjungi gitu. Nah nanti itu akan ditampilkan pada saat kita membuka aplikasinya. Ya mungkin kita ingin beli ini, ya mungkin kita akan beli ini, itu rekomendasi dari apa-apa yang pernah kita lihat sebelumnya, gitu. Nah ini contohnya nih, Facebook. Kalau nggak ada contoh nih nggak enak, ya. Nah ini saya tampilkan Facebook, eee, ini ya. Jadi saya juga udah nggak bisa sembunyi di Facebook nih ya. Karena apa? Walaupun saya pakai foto profilnya bukan foto profil saya, tapi karena ada teman yang nge-tag, misalkan di foto ini ada saya gitu kan, di-tag. Kemudian kadang-kadang saya juga posting foto lagi ngapain, kemudian, eee, ya udah, itu foto apa istilahnya, dipelajari oleh Facebook, wah ini nih, yang namanya Surya itu ini. Nah, sehingga kemudian kalau ada orang lain yang apa, memposting foto tapi kita tidak di-tag ya, bahwa ini ada kitanya gitu. Si Facebook langsung ngasih tahu nih ya, langsung masuk ke ini, ke apa, ke halaman kita gitu. Ini contohnya nih, apa, poster acara hari ini ya, Pak Mustaqim, ini memposting ini di dalam timeline-nya Pak Mustaqim, tapi langsung ketahuan kalau ini saya gitu loh. Wah, ini udah kayaknya saya udah nggak bisa sembunyi dari Facebook ini ya. Padahal saya nggak terlalu rajin main Facebook gitu kan. Ya, jadi ini ya kelihatan kotaknya ini ya. Kemudian kalau kita scroll lagi, nah ini juga nih ya, kita lihat di atasnya, menambahkan foto yang Anda mungkin ada di dalamnya. Jadi Facebook sendiri tidak menyatakan, kita ada di dalamnya, tapi mungkin ya, karena dia juga mungkin takut ada salah juga kan, salah deteksi. Tapi betul ternyata ya, memang memang iya gitu. Dan teman yang memposting tidak nge-tag kita gitu kan, tapi kelihatan gitu. Wah, jadi Anda harus waspada ini ya, kamera pengintai banyak di mana-mana sekarang. Apalagi kalau pergi ke Cina ya, di mana-mana ada kamera. Itu gerak langkah kita bisa terpantau terus itu sama sama polisinya gitu kan. Nah ini ya, nih. Ini juga ya, yang mungkin Anda di dalamnya ya. Saya juga kaget ini, saya bisa ketahuan sama Facebook ini, nggak bisa sembunyi ini ya. Nah ini ya, nih. Ini bahkan, apa ya, walaupun kita gambarnya kecil gitu ya, ini kan kecil ya dibanding yang ini lebih dekat gitu kan, tapi dia bisa deteksi gitu ya. Nah ini salah satu aplikasi dari image processing-nya Facebook ya. Nah ini ya,
Walaupun tampak samping gitu kan, kelihatan juga sama Facebook-nya. Mau sembunyi gimana lagi nih coba ya. Jadi saya sudah, apa ya, sangat terpukau lah dengan teknologinya Facebook saat ini ya. Eee, ini mana nih? Ini kecil sekali nih ya. Mana yang dikotakin nggak kelihatan. Oh ini nih. Wah, sugoi desu ne ya. Ini nih, saya di sini nih. Ini bener nih, ini saya nih. Kelihatan ya. Nah itu ya, itu yang perlu saya tunjukkan. Ini juga ini termasuk ini kecil ya. Dari apa situs berita ini ya, Pak Mustaqim lagi nih ya. Dari situs berita ini saya ada kecil kedetek juga padahal gelap ya, pencahayaannya juga nggak bagus gitu kan. Wah, mantap lah ya. Oke, selanjutnya, tadi apa yang kita bahas? Facebook apalagi? Twitter, Instagram, TikTok, Google, nah ini yang lain nggak usah ya. Online shopping juga kayaknya nggak usah deh. Lanjut. Nah, ini ya, beberapa fitur yang mungkin mereka kumpulkan dari kita nih, karena main-main Facebook ya, sebagai tujuannya sebagai, target dari pemasaran ya. Ya, bagaimana iklan-iklan yang suka lewat di timeline itu karena ada analisis dari, aktivitas kita di Facebook ya. Iklan ya, jadi kita sebagai target market juga bagaimana iklan masuk, dengan preferensi politik ya, misalkan yang suka komen-komen politik misalnya, atau yang suka posting-posting tentang politik ya, atau preferensi tentang movie ya, kan di Facebook juga sekarang ada ya, nonton lewat Facebook. Jadi Facebook ingin mengembangkan, fitur videonya mungkin buat menyaingi YouTube ya, karena Facebook sama Google ini kayaknya sekarang sedang bersaing nih. Risetnya di bidang NLP sama-sama NLP dan image processing sama-sama tinggi nih ya, sama-sama high tech lah gitu ya. Bagaimana preferensi musik dan seterusnya ya. Ada hal-hal yang dipelajari Facebook dari profil kita. Oke, nah sekarang kita bahas tentang image ya, image dan computer vision ya. Kalau tadi di bidang teks ya, Facebook itu menganalisis teks dan image. Nah, sekarang image dan computer vision. Contohnya adalah self-driving cars, contohnya Tesla. Kalau Tesla mungkin udah banyak di berita ya. Dan kalau di Jepang itu yang terkenalnya Nissan ya, Nissan. Ini Nissan produk Jepang. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada Nissan, kemudian object detection ada Microsoft Seeing AI, ini untuk membantu para tunanetra. Kemudian ada webcam security application, nanti kita lihat masing-masingnya ya. Ada Etle nih yang baru viral di Indonesia nih ya, elektronik tilang ya. Hati-hati nih teman-teman yang di kota-kota yang sudah dipasang alat-alat ini ya. Kemudian ada self assistance, ada Google Assistant, ada Amazon Alexa dan lain-lain. Nah, kita lihat nih videonya. Ini apa dulu nih? Mohon maaf, Tadi Pak. udah Amazon. Ya, Waktu kita tinggal 3 menit lagi, Pak. 3 menit lagi. Wah, kayaknya nggak puas nih kalau bicara teknologi cuma ini ya, 45 menit ya. Ini Amazon, sorry, ini Nissan ya. Saya percepat aja. Impact, performance, torque that you get from an EV. Dramatic, impactful stance with these 22-inch wheels, creating a very new Nah, ini produk Jepang ya, segment-breaking Nissan. sports sedan. シートはを採用しています。GUI レイアウトは特徴的なダブルレイヤー構造。ここに少し金色の強い色に。 Wah, ini kayaknya nomor Jepang nih. Ya nanti bisa dilihat ya, nanti linknya saya share semua di slide. Kemudian apa lagi ya? 3D プリン Ini, nah ini Microsoft Seeing AI ya, ini pernah saya presentasikan. Ini dari tahun 2016 when I was ya. 7. And shortly after that, I went to a school for the blind 10 years ago as a software engineer. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence a bigger group. Sometimes you can talk and there's no response and you think, is everyone listening really well or are they half asleep? And you never know. I see two faces. 40-year-old man with a beard looking surprised. 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general. Oke, itu tadi Microsoft Seeing AI. Sekarang Google Assistant. Ini bisa saya demokan We dengan made HP this sebetulnya. for everyone. Kita lihat video aja.
help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservation helps you out. You can even carry on a conversation with it. How long will it take to get to downtown Chicago from home? Here you go. What restaurants are there? Book a table at Cortino Restaurant. Sure. The assistant is always there for you. So if you're on the road, you can ask it where to fill up. And if you're at home, you can ask it to play some music. Or if you're in a chat with a friend, it can show you what's playing tonight. Nah, jadi kalau Google Assistant ini masih bisa dijalankan dengan gadget, dan juga dia punya perangkat yang namanya Google saya lupa, Google Body. Jadi kayak perangkat kayak speaker gitu ya, nanti kita bisa ngomong, dia bisa melakukan sesuatu. Dan kalau terkoneksi ke dalam smart home itu nanti dia bisa melakukan tugas-tugas seperti menyetel TV atau mematikan lampu dan seterusnya ya, dengan aplikasi smart home. Kemudian kalau Alexa, ini Amazon Alexa sama ya, perangkatnya seperti ini, sama. Kita lihat ya. I'm happy to help. Meet Alexa, the artificial intelligence from Amazon that wants to help you out around the house. You can't see Alexa, she lives in the cloud. But you can talk to her through the Echo, and now the Echo Dot and the Tap too, Amazon's growing armada of speakers with microphones built in. Someday, Amazon could be embedded in appliances, listening all over your house. Alexa's 5 best tricks. Alexa, play Rihanna on Spotify. Playing Rihanna from Spotify. Alexa, quieter. Alexa's. Nah, itu contoh aplikasi yang dilakukan oleh Alexa yang mirip dengan tadi Google Assistant. Kemudian ada apa lagi nih video yang pernah saya kumpulkan. Nah, ini e-tilang ya, e-tilang. Hati-hati. Oke, tentang e-tilang nanti silakan nanti browsing ya, ada banyak. Dan beberapa video juga sudah di-share, antara lain seperti video yang tidak memakai seat belt itu ketahuan ya, walaupun dalam mobil. Nah, jadi kalau kan saudara-saudara sedang di lalu lintas, sedang di jalan raya, kemudian melihat ada kamera yang pakai lampu blis yang tenaganya atau cahayanya sangat kuat itu ya. Pernah lihat ya? Mungkin kalau di Pekanbaru itu di Jalan Subrantas itu ada, di simpang SMA Amin Subrantas. Itu kalau kita lewat itu lampunya suka hidup gitu kan. Atau di jalan apa lagi? Jalan Tambusai juga ada, lampu Tambusai seberangnya SKA ya. Itu ada. Nah, itu pada saat lampunya menyala itu dia sebetulnya sedang memfoto itu. Karena apa? Tanpa dibantu lampu, mungkin yang di dalam mobil itu tidak terlalu kelihatan. Jadi untuk melihat orang-orang yang di dalam mobil karena gelap, makanya lampunya nyala, jadi lihat apakah orang ini pakai seat belt atau tidak gitu ya. Nah, jadi ada image detection-nya di situ ya. Kemudian dia bisa mengukur kecepatan juga. Jadi beberapa kamera itu bisa mengukur kecepatan mulai dari titik tertentu, di capture gambar kendaraannya, kemudian pada titik yang lebih dekat di capture lagi, nanti diukur berapa jaraknya, berapa waktu yang ditempuh. Nah, nanti dibagi dengan jarak, nanti ketahuan kecepatannya gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kita, di jalan tol juga sudah banyak. Nah, terakhir game online yang mau saya bahas terakhir. Ya, contohnya Cheese Online ya. Jadi aplikasi industri 5.0 ini juga sudah merambah ke game online. Yang suka main-main game online ya, ini harusnya tahu bahwa di game online itu dia selain kita dapat hiburan, data movement kita juga dikumpulkan, itu dipelajari nanti oleh sistemnya gitu. Gimana cara menghindar dan lain-lain ya, gitu. Yang yang paling major kayaknya ya untuk masalah strategi itu adalah Cheese Online ya, masalah strategi main catur. Nah, ini bisa dilihat di sini. Saya juga kemarin sempat mencobakan ya main catur online, dan kita bisa menganalisis. Nah, ini halaman saya nih ya. Kita bisa menganalisis langkah kita, di mana kita yang salah gitu ya, salah langkah, di mana kita melakukan blunder ya.
dan kapan kita bisa misalkan harusnya kita bisa menang jadi kalah gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Kita bisa melakukan analisis. Masuk ke web baru ya ternyata. Ya. Nah, ini ya. Kita bisa run analisisnya. Ya, kita run. Nah, ini langkah-langkahnya direkam, ya ini dipelajari dari banyak orang bermain, itu bisa dipelajari langkah-langkahnya oleh sistem. Ya. Nah, ini ya. Baterainya mau habis. Dan selain dianalisis itu dia bisa melaporkan ya, mana kita langkah yang salah. Saya udah pernah menjalankan tapi karena waktunya terbatas tidak cukup, tidak bisa saya presentasikan lebih lanjut. Ini udah kayaknya udah 50 menit ini. Oke, kita balik ke slide. Dan kita pernah tahu berita yang viral pada beberapa saat yang lalu ya, Dewi Kipas apa Dewa Kipas ya, saya lupa. Mungkin ada yang ingat mana ya berita ini ya? Dewi Kipas ya, nah ini ya, Dewa Kipas. Dewa Kipas menang lawan pecatur Grandmaster gitu ya, Grandmaster, dan dia dituduh curang karena pakai bot gitu ya, pakai robot. Nah, dari mana kita bisa tahu ini yang main robot atau orang gitu? Ternyata game-game online ini juga bisa dibuat programnya gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan machine learning ya, bagaimana langkah-langkah, antisipasi langkah dan seterusnya, itu seseorang bisa memanfaatkan robot untuk bermain melawan orang lain sehingga dia bisa menang gitu. Nah, ini contoh kasusnya nih. Ya, orang Indonesia dituduh curang saat main catur, memanfaatkan ini memanfaatkan mesin gitu ya. Jadi saya juga tadinya nggak terlalu ngeh ya, apa sih Dewa Kipas. Rupanya masalah ini ternyata. Ya, oke. Kayaknya waktunya sudah habis ini, udah lebih 50 menit ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mbak Ega untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membuka wawasan kita bagaimana industri 4.0 dan industri 5.0 yang saat ini sudah masuk di bagian dunia yang lain, dan kita posisinya ada di mana. Nanti Anda semua yang tentukan. Gitu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Surya Agustian STMkom. Materi yang disampaikan sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang luar biasa, menginspirasi, memberikan motivasi dan sharing ilmu terkait peluang dan tantangan data science dalam bidang teknologi dan industri. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Sejujurnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.